baris. Iya, bekerja. Ya, kemiskinan kok. Rasa. Yang rendah di depan, yang rendah di depan. Ikan ini mana? Ikan ini Ika. Tiga. Jalan apa? Oh, itu kosong. Di situ tuh. Aku Jangan berebut. Ya. Nanti di depannya Sipa, di depan Sipa. Nah. Kunin doa apa, Bang? Ya, aneh. Saya mimpin lagunya, bisa? Ya. Oh, sini, benar. Ya. Lurus nih. Lurusnya siap, Bang. Siap, Nak. Pandangan ke depan. Nah, luruskan ya. Macam depan, Bang. Depan. Sikap, Bang. Lintas kanan, Bang. Ya, kanan diam. Oke. Ikutin. Sikap, Bang. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib belajar Birama 24 kali kedua. Ambil suara. Ambil suara. Ambil suara. Mari kita laksanakan wajib belajar. Putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu. Berguna belajar, biar tak bekerja. Cepat, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Terima kasih. Hari ini semangat karena masih masa pandemi. Semuanya pakai masker ya. Sekolah harus lengkap. Kemudian yang kaos kakinya hitam, angkat roknya. Yang kaos kakinya tidak hitam, ya angkat tangan. Oke. Yang tidak lengkap silahkan ngambil sampah itu 3. Cepat. Ambil sampah plastik 3 terus kembali ke tempat. Cari. Taruh di tempat sampah. Taruh tempat sampah, kembali ke barisan. Tuh tempat sampahnya yang kelas 5 sana. Ya cepat ya. Belikan peralatan sekolah ya nak. Kalau sudah ada uang biar dibelikan. Sebelum masuk nanti cuci tangan seperti biasa. Nanti kalau lagi belajar jangan dilepas ya nak ininya. Ibu, ya, jangan dilepas ininya. Seluruhnya siap, gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Balik kanan. Ya, cepat. Baik, lepas sepatunya yang rapi. Katanya, sepatu teman jangan diinjak. Tiga 36,8. Ya. Tiga 36,4. Nah. Ya, 36,4.
Doa siapa ya? Rista. Oh, Rista. Ya, Rista. Berdoanya di dalam hati ya, Nak ya? Ya, Bu. Baik. Belum siap, Bang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih. Oh ya. Silakan dikeluarkan alat tulisnya, Nak. Ya. Pulpen. Ya, atau pensil. Ada yang tidak masuk hari ini? Nggak ada ya? Oh, lengkap semua. Bagus. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Kalian juga sehat. Hingga hari ini kita bisa belajar bersama ya. Sambil disiapkan alat tulisnya. Durian. Ini termasuk sayuran atau buahan? Buah-buahan. Ini sudah pernah lihat pohonnya kan, kita di sini banyak kan? Siapa yang pernah nyandal? Nyandal, siapa yang nyandal? Nggak dapat semua? Nanti kalau dapat kan mau ibu beli, kita pakai belajar, kita makan sama-sama. Iya, ini pohonnya kalau menanam pohon durian itu apa yang ditanam, Nak? Sudah pernah menanam? Ah, baik. Kalau gitu, pintar-pintar. Nanti kita akan belajar mengenai itu. Kita mau ke sama-sama kita ke kebun yuk. Bawa sama alat tulisnya, nggak usah dibawa. Gimana? Boleh bawa hand sanitizer-nya bagus. Ya. Ya, bawa. Nanti berbagi. Ibu ini kayak naik terus, turun dari gunung loh. Iya, Bu. Mama mana pandai. Iya. Dekat. Kita mau ke kebun meskipun gersang nggak apa-apa ya, Nak, karena panas. Kebun bunga apa itu, Bu? Mana ya? Masuk dulu, Algi masuk ya. Tapi jangan diinjek ini, meskipun tanamannya sudah layu-layu. Ya, Bu. Silakan mendekati salah satu pohon. Setiap orang. Saya mau Mendekati pohon. Kalau sebentar itu, Nak. Ya, dekati pohon. Ada yang nih? Pilih salah satu pohon dideketin kayak gini. Yang mana? Terserah yang mana? Bu, ini Bu apa, Bu? Nanti. Aku ini ya. Saya. Deketin salah satu pohon. Mana pohon? Satu orang satu pohon. Bu, saya ini, Bu. Saya di bawah itu juga ada. Nafka, kita sini. Ayo, ini. Sini yang Nafka. Ayo. Kita kena berotak. Kamu deketin apa? Yang mana, Rafka? Ini kan Rafka? Iya.
Oh ya. Ini, Abel ini aja Bel. Nah, ini Bel. Ini Bu. Ya. Bagus ya. Ibu apa namanya Bu? Cari lagi. Firin, yang mana Firin? Wow. Ayo kalau masuk kalau. Ayo masuk Elpa. Elpa yang kamu dapat Elpa. Elpa cari yang lain lagi. Mana? Menggala nih Itu Pak. sudah. Dalam menggala apa nih? Cari ke situ. Bu, Yang penting beda. Bu ini Tuh. ludah. Itu bukan udah. Lidah buaya. Lidah biawak katanya. Sudah Terus biawak. Itu deh, satu lidah buaya, satu itu. Oke. Apa Silakan apa? sebutkan mulai dari algae. Itu kira-kira pohon apa namanya? Nggak tahu. Oh, itu namanya adalah belum pernah makan buah seperti ini. Belum. Sirikaya. Sudah ada yang pernah makan? Belum. Ya, ini namanya algae, sebutkan Gi, pohon sirikaya gitu Gi. Pohon sirikaya. Pohon apa Birin? Pohon papaya. Iya. Terus Papaya. pohon apa sih Pak? Ini pohon apa Bu? Pohon apa itu kayak gitu? Pohon apa teman-teman? Nanas. Ya. Alma, pohon apa Alma? Pohon bayam. Bayam. Dela. Lombok. Lombok. Serai. Serai. Apa? Loh, Rafka kok pindah? Ini sudah Apri ya, cari lagi ya Rafka. Ini Bu. Turit Rafka. Jaya ikan apa? Yang ini. Sudah. Ini sudah Jaya. Oh ya, turi ya, nggak apa-apa. Menggala tuh Pak. Dela. Apa namanya? Lidah buaya. Bukan lidah biawak. Tadi tuh lidah biawak katanya. Elpa. Apa itu Elpa? Nanas. Nanas. Apri? Keladi. Jaya? Kembang turi. Oh iya, pohon turi. Cabai. Cabai siapa yang belum? Namanya Bu, ini pohon apa Bu? Ini ubi rambat. Ubi rambat. Ubi rambat, merambat Ini ya. Bu. Ini pohon cabai, Bel. Sudah pernah dipanen. Ini aku bingung. Sama Ma. Ini ubi Penasaran. apa itu? Ubi rambat jenis apa itu ya? Madu lembu itu loh. Madu lembu. Apa itu? Cilembu. Bu, ini cilembu. Ibu? Ini sirikaya. Sirikaya. Nah, sekarang kita perhatikan kumpul kita nak. Kumpul. Tidak biawak. Silakan perhatikan tanamannya masing-masing, yang mana yang bisa berbuah. Yang bisa berbuah angkat tangan, yang bisa. Kalau nggak bisa, yang punyanya nggak bisa. Ini bisa. Dalam aku makan kentang itu. Iya. Gak ada buahnya Yang Bu. bisa berbuah apa itu? Sebutkan. Papaya. Papaya. Bisa berbuah apa itu, Alki? Sirikaya. Mana lagi yang bisa berbuah? Elpa, ya ini buahnya itu juga Elpa. Ya itu bisa berbuah. Ini juga bisa berbuah, tapi buahnya di dalam tanah, namanya umbi. Nah sekarang bunga-bunga ini atau tanaman ambil bunganya. Ambil yang ada bunganya, diambil bunganya. Bawa ke sini. Ya, ambil. Cabainya kalau nggak ada bunganya. Ya. Itu daunnya nak. Umbinya di dalam, nggak usah itu ya. Gatal nanti. Ambil bunganya. Atau buahnya, sama buahnya kamu dek. Nah ini perhatikan sini nak. Salah satu bunga ayo ke sini. Jatuh saya. Oh ini lain Awas injak ini. bunga guys. Ya, tumbuhan yang memiliki bunga atau bunga sempurna dan memiliki buah seperti ini. Contohnya, perhatikan nak. Perhatikan. Apa? Perhatikan. Ini adalah buahnya. Buah dari turi. Yang ini bunganya. Ini Bu. Nah, bunganya. Coba dibuka, ambil salah satu dibuka bunganya. Oh, di sini. Bunganya yang kayak gini dibuka. Ada apanya sih? Warna apa itu bunganya? Warna pink. Ya, dibuka. Kemudian Merah maron. nah, ini nak, kalau namanya tumbuhan itu dia berkembang biak.
Ini adalah alat perkembangbiakannya. Di dalam buah ini ada apanya ini? Ada ulat nih, Bu. Hah? Oh iya. Ulat itu hama ya. Ada serbuk sari. Yang ini. Yang Ibu pegang ini ada apanya ini? Biji. Ya, coba kita buka ya. Perhatikan yang lainnya. Nah, ada bijinya. itu. Lihat tanaman. Ini bijinya. Bisa ditanam. Kalau ini nanti kita pelajari udah bisa ditanam belum kalau kayak gini? Belum. Kenapa kok belum? Karena belum kerak. Ya, belum tua, belum kering. Belum tua. Oke, sudah tahukah caranya gimana kok bisa menjadi biji ini? Kalian sudah tahu belum? Belum. Belum. Sudah. Siapa yang sudah? Jelaskan. Belum. Nih, lihat yang belum lihat bijinya. Ini biji buah turinya. Biji kacang-kacangan terbungangannya. Oke. Nah, hari ini nak kita akan belajar tentang Bu, ini punya serbuk sari, Bu. ya, udah pintar kamu. Nah, hari ini kita akan belajar Serbuk sari sama jantan. Serbuk betina. dengerin. Hari ini kita akan belajar tentang gimana sih cara perkembangbiakan tumbuhan ini. Nah, ada yang dengan cara seperti ini, ada yang pakai bunga biji. Namanya ini perkembangbiakannya dengan generatif atau melakukan perkawinan. Perkawinan, Bu. Iya. Seperti Tumbuhannya ini punya alat kelamin jantan dan betina, nak. Jadi dia bisa menghasilkan buah. Terus Ini, Bu. ada juga nih, lihat kan tanaman ini. Kunyit. Ini kunyit. Kunyit ini, nak, Ibu cabut satu ya. Ya, Bu. Nah, kalau kunyit ini dia tidak melakukan perkawinan untuk perkembangbiakannya. Dia menggunakan nih akar tinggalnya. Ya, ini akar-akarnya. Nah, ini tidak melakukan perkawinan. Yang melakukan perkawinan adalah tumbuhan yang berbunga sempurna. Ya, Bu. Nanti kita akan belajar apa sih bunga sempurna itu. Sudah ada yang tahu belum? Belum. Oke, baik. Sekarang silahkan membawa bunga itu, bunga turi satu-satu. Ya, Bu. Ya, Sudah, dibawa. Jangan dirusak, bunga turinya bawa aja. bawa aja. Ayo. Ini Oh, punya iya, saya. Ya. Tuh, punya saya. Ini saya punya Hari ini kita akan belajar tentang apa, nak, tadi? bunga turi. Bunga turi. Perkembangan biar Tumbuhan. Ya, secara apa? secara Generatif atau melakukan perkawinan. Itu bisa dipakai sayur, nak. Ini, Kak, Bu. Ini banyak dipakai sayur. Ambil. Ya, sayur bisa diurap, bisa diongseng. Yuk kita kembali lagi ke sekolah. Ayo. Oke, masih dikuat. Masih pegang bunganya? Iya, memang seperti ini. Ini bunga turi ini bisa dimanfaatkan untuk dimasak, nak. Ini biasa ibu tumis atau tetangga-tetangga ibu anterin. Kalau bagi yang mau itu enak, rasanya nyaman. Nah, apa bunga ini akan melakukan pembuahan, penyerbukan dulu, kemudian pembuahan menghasilkan ini. Yang ada tadi ada apa yang di dalamnya, nak? Ada bijinya. Ada bijinya. Kenapa sih kok tumbuhan itu harus berbiji seperti ini? Biar bisa apa? Biar bisa hidup kembali. Biar bisa hidup kembali. Namanya berkembang biak. Berarti dia itu agar tumbuhan tersebut tidak punah atau tidak habis. Bagus, Rista. Oke, baik. Nah, gimana sih caranya kok awalnya itu tumbuhan turi tidak berbunga, lama-lama berbunga, kok timbul menjadi seperti ini? Kemudian ini bisa ditanam lagi. Nanti kita akan pelajari ya hari ini ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, oke, lagi izin ke kamar mandi.
Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti akan mencari sesuatu keluar. Oke. Hari ini belajarnya tentang perkembangbiakan generatif atau secara perkawinan. Cara perkawinan. Ya, perkawinan. Oke, Ibu tunjuk nanti akan menjadi kelompok durian di sebelah sana, kelompok kelapa sawit di sebelah sana. Kelompok durian, kelompok kelapa sawit, kelompok durian, kelompok kelapa sawit, kelompok durian, kelompok kelapa sawit, Terus ya, oke, masuk ya. Nggak sakit perut kan ya? Nggak. Ya. Kelompok apa tadi habis kelapa sawit ya? Kelompok durian. Kelompok kelapa sawit. Kelompok durian. Kelompok kelapa sawit. Kelompok durian. Ya, pintar semua, Kak. Nanti bisa, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sip? Silakan. Sebelumnya kita tata dulu mejanya seperti biasa. Kita kerja kelompok. Let's go. Ya aku sih ada kan ya. Aku ada. Banyak tapi naruh itu kok. Aku temannya untuk keperluan di kelas ini teman dibilang kok. Baik. Perhatikan kelompok kelapa sawit. Perhatikan kelompok durian, hati-hati. Ibu akan membagikan lembar kerja ini dulu untuk kita belajar tentang apa tadi ya belajar ya? Belajar tentang apa tadi ya?
yang Ibu tampilkan di sini adalah teks pengamatan, hasil pengamatan. Jadi di sini ada teks laporan pengamatannya. Kalian tinggal menentukan ide pokok. Sudah pernah dijelaskan kan yang kelas 5 kemarin ya? Sudah. Jadi mengulang. Ya, ini untuk kelompok Rian. Ini kelompok kelapa sawit. Silakan dibaca salah satu orang. Kelompok itu baca sendiri, kelompok ini baca yang nyaring. Satu orang. Ya. Baca yang nyaring. Ya, cepat baca yang nyaring. Jangan ditutupin mukanya. Sekilas tentang kedelai. Dengerin ya temennya ya. Kedelai adalah tanaman jenis kolong-kolongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan di Asia Timur. Bagian kedelai yang dapat dimakan sebenarnya merupakan biji dari kolong kedelai. Kedelai telah lama dikenal sebagai tanaman pangan yang memiliki kandungan protein tinggi dibandingkan tanaman lain. Lebih dari 90% kedelai Indonesia digunakan sebagai bahan pangan, terutama pangan olahan, yaitu sekitar 88% untuk tahu dan tempe, 10% untuk pangan lainnya, dan sekitar 2% untuk benih. Hah? Apa? Untuk benih. Untuk benih ya. Lanjutkan ya. Lanjutkan angka terus dikerjakan angka sama temennya. Kelompok kelapa sawit. Yang kelompok durian silakan dibaca salah satu Rista. Yang lainnya mendengarkan. Dengerin. Kedelai adalah tanaman sekilas tentang kedelai. Kedelai adalah tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan di Asia Timur. Bagian kedelai yang dapat dimakan sebenarnya merupakan biji dari polong kedelai. Kedelai telah lama dikenal sebagai tanaman pangan yang memiliki kandungan protein tinggi dibandingkan tanaman lain. Ya, satu paragraf dulu. Terus didiskusikan, kumpulkan mana itu yang itu diskusikan nak, mana ide pokoknya, yuk bareng-bareng. Ya, dekat. Ya, terus kalau sudah dapat yang paragraf 1 dulu, baru ditulis di sini ya. Nah, mana kalimatnya tadi tuh? Kalimat itu ide pokoknya, tulis Sipa. Yang paragraf 1-nya Sipa, tulis di sini Sipa gini. Gimana kah caranya? Nah, tulis Sipa di paragraf 1 yang ini, tulis di sini Sipa ya. Kalimat yang lain. Itu sudah dapat yang mana satu? Sudah. Mana tuh? Ya, yang paragraf 2 tulis. Dibuka nah, buka ya, buka. Yang temennya bacakan, yang itunya ikut diskusi. Yang mana tadi udah didiskusikan ya? Sudah, Bu. Ya, yang mana tadi? Nah, ini bisa. Bisa. Terus tanaman kedelai di Indonesia. Kalian sudah selesai? Sudah. Apakah Pak Sawit sudah selesai? Sudah. Silakan baca dengan nyaring nak. Kayak suara ibu ini loh, nyaring. Ya. Tanaman kedelai di Indonesia sebagian besar mulai berkembang pada umur antara 5 sampai 7 minggu. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kedua kelompoknya kalau benar. Selanjutnya yang paragraf ketiga, kelompok sawit, apa ide pokoknya? Biji kedelai yang sudah kering dapat dimanfaatkan sebagai benih untuk ditanam kembali menjadi tumbuhan yang baru. Oh ya, itu terletak pada kalimat keberapa itu kelompok sawit? Kalimat terakhir. Kalimat terakhir.
dapat dimanfaatkan sebagai benih untuk ditanam kembali menjadi tumbuhan baru. Iya, itu adalah ide pokoknya karena di atas adalah kalimat jelas. Tepuk tangan untuk dua kelompok. Kumpulkan nanti ibu nilai apa itu cara penulisan sama kekompakan kaliannya. Yang kelompok itu kompak, kelompok ini cukup kompak. Hanya ada beberapa anak yang kurang. Aldi, nak semangat nak. Kalau yang lainnya ikut ngumpul ya. Terus ini juga Pirin ikut ngumpul ya. Ikut maksudnya diskusi, kumpul, diperhatikan sama-sama. Ya. Baik, sekarang tentukan ketua dari kelompok kalian, salah satu yang sudah itu. Siapa? Siapa? Oh, Siva. Ya, yang sini. Oh, Lisa. Oke. Kelompok ketua kelompoknya nanti apa sebelum kita berlanjut kita senam dulu ya. Ya, Bu. Oke. Silakan lanjutkan. Kalian ya kita. Apa dipikirkan? Kita apa ya ini ya? Namanya. Nah, senyum, masih di dalamnya senyum. Senyum. Satu nyanyi.
Mana nih? Tadi yang ini bagus kok. Oh, ini mobilnya kemakan ayam. Kayaknya ini sudah diberondal ini. Aduh, cari yang bagus. Kita kurang makan ini. Nanti sudah dimakan ayam. Mbak, jadi Mbak. Ramis. Durian ini. Apa ini, Dek? Duriannya kayaknya masih enak dimakan ini. Coba dimakan. Nanti kita bercicil ya. Biar itu ya. Rin. Durin, Rin. Dirin ke Durin. Diri, oh jangan damping. Lihat ini kena tangan ini. Tadi soalnya nyari duit. Wah, busuk. Ada yang busuk. Ya dibuka lagi ya. Ini buruk semua. Nah, ini Sega. Yang ini. Bercicil, bercicil. Coba itu yang pengen bercicil, Dek. Kalau enggak bercicil ya. Ada lagi. Bahasa sini kan Ada lagi bercicil. banyak Bu. Iya kah? Ya. Cuci tangan dulu. Udah cuci tangan belum? Cuci tangan. Udah Bu. Udah, Bu. Cuci tangan. Oh, masukkan bajunya. Kita santap. Kita santap. Kita santap. Baca bismillah, baca bismillah. Oke, kalau gitu masuk yang sudah. Kalau itu. Bawa bijinya. Bawa biji. Ya. Kelompok itu Alma ya. Kita tahu bunga sepatu ngambil 2. Itu kelompok ini bunga sepatu ngambil 2. Bunga sepatu saya. Coba yuk, Ben, kamu Ben. Bunga sepatu. Udah, hati-hati. Baik, sudah diambil tadi ini sudah diambil ya bijinya tadi duriannya ya. Udah Bu. Ya, terus yang kelompok kelapa sawit ini kelapa sawitnya ya. Terus ini tadi diambil bijinya yang sudah kering. Tapi nanti mencoba untuk mengupasnya. Kayak apa sih? Apakah benar ini? Nah, ya. Sebelum belajar tentang itu, silakan setiap kelompok itu memegang bunga sepatunya dulu. Ya, kalau memang bunga sepatunya 3, maka bergerombol yang dekat sama yang dekat. Tidak apa-apa sama teman. Ya, kemudian ini habis kah? Habis Bu. Ya, bertiga sama bertiga. Yuk, Bel. Boleh siga Bu tadi tuh Bu. Nah ini, pegang deh. Abel kena. Ya, Bel, Bel. Tapi yang lain perhatikan ke sini ya. Oke. Nggak apa-apa, Nek. Nggak apa-apa. Sekarang perhatikan kalau kamu tidak akan menjelaskan tetapi kalian melihat video. Apa sih itu bagian-bagian bunga? Kemudian kenapa sih tumbuhan apa saja yang bisa berkembang biak menggunakan secara generatif nanti akan dijelaskan di sini. Kalau kalian tidak memperhatikan dengan baik nanti akan Di kepala putih, tempat terjadinya proses penyembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di kelas sains. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Simak ya, selamat belajar. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Tumbuhan pula dinamakan tanaman
berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk melakukan penyerbukan sehingga serangga akan menghisap madu atau nektar pada bunga tersebut. Yang kedua, ada dasar bunga. Dasar bunga ini merupakan tempat melekatnya mahkota bunga terletak pada bagian ujung bunga. Yang ketiga, tangkai bunga. Tangkai bunga menghubungkan batang dengan bunga. Yang keempat adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga yang menghasilkan sel sperma atau sel kelamin jantan atau spermatozoid terdiri atas kepala sari, tangkai sari yang merupakan tempat pembentukan serbuk sari. Yang kelima yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga yang menghasilkan sel kelamin betina atau ovum. Letaknya berada di tengah-tengah bunga dan dikelilingi banyak benang sari. Terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di kepala putik, tempat terjadinya proses penyerbukan yang memiliki bulu-bulu halus serta berlendir untuk menangkap serbuk sari. Di bakal buah, di dalam bakal buah terdapat bakal biji yang memiliki dua inti, yaitu calon lembaga dan sel telur. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami bagian-bagian bunga beserta alat kelaminnya? Mari kita lanjutkan bagaimana tanaman akan menghasilkan individu baru. Tadi sudah saya jelaskan bahwa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali oleh proses penyerbukan dan pembuahan. Kita ulangi lagi, apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian akan dilanjutkan, akan tumbuh menjadi bulu serbuk sari yang menuju ke bakal biji. Di dalam bakal biji, di dalam ruang bakal biji tersebut akan terjadi proses pembuahan. Apa itu pembuahan? Ya, pembuahan adalah proses peleburan serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan atau sperma atau spermatozoid dengan kepala putik yang mengandung sel telur atau sel betina. Nah, nanti dari proses pembuahan tersebut akan menghasilkan zigot, dan zigot akan tumbuh menjadi lembaga. Lembaga akan berkembang menjadi bakal biji, dan bakal biji akan berkembang menjadi biji, dan biji kemudian akan berkembang menjadi buah dan daging buah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif, contohnya padi, durian, jambu, mangga, dan banyak lainnya. Baik, sekian penjelasan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Kita akan lanjutkan perkembangbiakan secara vegetatif di video selanjutnya. Oke, sekarang tadi sudah bisa menyimak sambil memperhatikan, bisa melihat bagian-bagian ketuanya. Oke, nanti kalian akan presentasi satu kelompok dengan satu kelompok. Selanjutnya, tadi sudah melihat ini apa? Duriannya sudah kita makan ya, meskipun cuma sedikit. Iya, Bu. Silahkan dicoba untuk dibuka. Ya, ini Pisau-pisau. perhatikan ikat kelompok apa kena? Durian ikut Alma. kelapa sawit ikut ke sini ngeliat, jangan mainan itu dulu. Almas ini. Jadi silakan kelompok, ayo saya yang kamu
kupas. Ya, itu ya. Oke. Ini nak pembelahannya tidak sempurna. Sebenarnya ini tumbuhan apa ini, biji durian ini berkeping dua. Contohnya, contohnya ini. Tapi karena ini terlalu kecil, ini kalau dibelah, pernah melihat kedelai tempe kedelai. Nah, itu kalau jadi tempe kan belahan kedelai ya itu. Nah, itu namanya berkeping dua. Ada dua keping. Kemudian apa itu? Kita buka, lari ke kelompok kelapa sawit. Yuk ikut sini dulu. Ini kelompok kelapa sawit siapa? Ya siapa? Bisa. Dikupas Ki. Oh, jangan dikupas. Jangan gitu. Takut luka, Bu. Ya, takut luka. Di atas anti luka. Ya, dikupas, coba dikupas. Ya. Ini sebenarnya kuning. Coba dilapisin kertas. Ibu boleh minta kertasnya, Nak? Boleh minta. Ya, kertas satu aja. Ya, boleh? Di tangan. Boleh ya, Kian? Satu ya, Ki. Ya. Karena ini nanti mejanya gitu. Ayo sambil kupas deh, tapi jangan dijatuhin dulu. Tadi kita nggak nyiapin tempat sampah ya. Tapi nggak apa-apa, minta ya Ki ya. Satu aja, tapi nah untuk sampahnya. Oke. Jangan dimainin. Kotor Ki. Oke. Kotor kalau ke sini. Nah, kan? Ini minyak, mengandung minyak. Dibuat apa nak ini kelapa sawit ini? Minyak goreng. Kalian punya kan kelapa sawit semua? Saya punya. Sudah asing. Nah, sudah dikupas? Nah, ini bersihin lagi. Ini yang di sini, yang pucuknya sini. Nah itu. Oke, bijinya ya. Nah, kalau dikupas itu akan menjadi seperti ini. Coba dipegang. Banyak yang megang. Boleh deh dipegang. Ini ada hidungnya, Bu. Iya. Ini sama enggak dengan itu dek tadi yang dibuka pada tumbuhan pada biji durian tadi? Kalau dibuka bisa enggak ini? Enggak. Karena ini namanya ya. Selain keras, ini namanya biji berkeping satu. Kalau kita buka tidak seperti kedelai yang jadi tempe itu jadi keping dua, tetapi tidak bisa dibuka. Seperti kelapa. Lihat kan kelapa yang bisa bergerak. Nah, itu tumbuhan berkeping satu. Ini sudah? Ya udah sih Pak. Oke, perhatikan yang ini tadi. Sudah, kelompok yang lain sudah bisa perhatikan? Berkeping berapa nak? Satu. Karena tidak bisa dibuka atau dibelah seperti kedelai ya. Nah, oke, kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan selanjutnya sudah akan lihat di video ini. Tanaman durian dulu atau kelapa sawit? Durian. Karena durian, Ibu kelapa sawit dulu. Proses penyambungan pada kelapa sawit. Coba. Video kali ini
kita ketahui sendiri jantan dan pembicaranya itu terpisah, sehingga bukan adanya serangga untuk membantu penyembuhan. Serangga yang paling efektif untuk melinator penyembuh pelapis yaitu serangga Eleutherius camelonicus. Seperti teman-teman lihat pada video ini, bunga jantan yang sedang dalam masa antesis. Bisa dilihat secara detail pada bunga jantan yang akan kita temui adanya serat. Dari mana anak katanya? Dari Malaysia. Ini yang sudah habis Dan yang pasca antesis nanti kita akan coba perlihatkan masa itu setelah ya. larva dari serangga Eleutherius camelonicus. Apa sih lau? Ibu tunjuk lah. Tuh, kayak kutu ya. Kutu sawit. Itu apanya tuh? Ya, bunganya, larvanya, ularnya. Mau apa ya? Mau. Ulat kan? Langsung dari. Serangga ini sebagai predator alam tertekan dan meningkatkan produktivitas sawit dan sehingga populasi ini perlu dijaga di setiap perkebunan kelapa sawit agar bisa menunjang produksi kelapa sawit itu sendiri. Cukup sekian penjelasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Masih ingat tadi? Masih ayatnya bentuknya apa? Masih ingat? Enak ya didengarkan ya. Lanjut ke durian. Tapi ini itu videonya setelah disembuhkan itu kayak apa sih penyembuhan durian kalau biar tidak banyak yang rontok itu? Mana ya? Pengembangan bunga durian. Sahabat YouTube, kali ini kita akan melihat perkembangan bagaimana bunga durian setelah dibantu penyembuhannya. Dibantu penyembuhannya gimana? Tuh diawali Namun ya. bagi yang belum sempat mengatur sifatnya ya, tutorial. Menyaksikan. Beginilah proses membantu penyembuhan pada bunga durian agar menjadi buah dan tidak banyak yang rontok. Ya, tuh biar nggak banyak yang mantap. Ini kita jam 7 malam karena bunga durian mekar sekitar jam 5 sore hingga pagi. Waktu mekarnya ya dilakukannya ya. Ini cuma jamu. Dan ini bunga setelah dibantu penyembuhannya terlihat kelopak dan mahkota bunga lepas dari tangkainya. Mantap kelopak sama mahkotanya. Iya deh. Bantu penyembuhannya ditonton manusia. Ya, terlihat mentil dalam buah segar berisi. Dua. Terlihat juga bunga durian bermekar. Memang dalam satu pohon tidak bisa serempak mekar bersamaan. Wih, panas. Bentil durian ini sangat banyak, namun nanti akan ada seleksi alam. Iya, banyak yang mana? Mantap ya. Dalam pengetahuan saya, jenis durian ukuran kecil seperti kebanyakan durian lokal dalam satu pohon bisa menjadi 5 atau 8 buah. Namun untuk durian
jenis tumbuh seperti montong, cane, dan bawang dalam satu kelompok paling biasanya kalau 1 atau 3 buah saja. Kalau jumbo ya ada sedikit, ada satu gambarnya ya. Untuk mengupayakan agar tidak banyak pentil yang rontok, lalu kita rawat sedini mungkin. Ini mungkin itu dirawat sejak awal ya. Langkah awal, kita bersihkan kelopak kering yang masih menempel di depan kain. Allah naik ya ke atas. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari semut yang membawa kutu salju dan kesalahan di tempat itu. Ukurannya apa nak tuh? Ukuran yang tersembunyi dan terlebih cabang buah sehingga merontok. Cabang buah yang sudah diserang oleh ular nanti tidak rontok sampai keluar, biasanya meropos atau susut dalam. Oke, seperti itu. Dan pecinta tanaman Sakit ya kepalanya? Enggak, sudah banget. membantu menyerbukan Mau sakit kepalanya ya? Gimana Aki? agar membuat maksimal dan berkualitas. Aki sehat? Terima kasih kunjungannya. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya ya. Iya. Tepuk tangan nak untuk kakak. Dengan melihat YouTube-nya kita dapat ilmu ya. Oke. Selanjutnya tadi ada penyerbukan, sudah dijelaskan. Ada pembuahan setelah kemudian tadi diserbukan, kemudian tumbuh apa dek? Menjadi penting buahnya ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Oh ya. Setelah menjadi buah apa nak? Oh enggak ya. Setelah menjadi buah, tumbuh menjadi buah di dalam buah durian tadi apa ada apanya? Ada daging buahnya, ada ini apa ini namanya? Kulit buah. Bijinya. Bijinya ini adalah alat pengembangbiakannya ya. Oke, begitu juga dengan kelapa sawit. Ada daging buahnya kan? Ada. Oke, baik. Selanjutnya satu, gimana sih cara menanamnya? Kalau dari biji itu jadi tunas. Iya, jadi tunas. Nih, kita dari mana ya ini? Kalau kita sering sih sudah makan, tahu kan namanya kecambah? Tahu. Tapi bagaimana buatnya sudah tahu belum? Belum. Ya, kecambah. Oh, buat kecambah dari kedelai ya? Oh, hijau itu. Yang pakai oset. Ya, karena ini yang mau sampaikan di tengah-tengah video. Satu jalan kecil diletakkan di tempat gelap dan satu jalan kecil diletakkan di tempat gelap. Nah, satunya di tempat gelap. Setelah 5 hari, kaca yang ada pada tempat gelap semuanya berkecambah, sedangkan kaca yang berada di tempat terang hanya satu yang berhasil berkecambah. Setelah dilakukan pengukuran, diperoleh perbandingan terkait rata-rata laju pertumbuhan kacang pada tempat gelap dan kacang pada tempat terang. Pada tempat terang, rata-rata laju pertumbuhannya hanya 0,02 cm per hari. Sedangkan pada tempat gelap, rata-rata laju pertumbuhannya adalah 0,30 cm per hari. Hal ini dikarenakan hormon oksin akan terkurang bila terkena sinar matahari langsung, sehingga menghambat laju pertumbuhannya. Itulah mengapa para petani menutup benih mereka bila masih dalam tahap perkecambahan. Ya, terkena banyak sinar matahari. Biji tadi tumbuh jadi kecambah. Tanaman yang baru berkecambah disebut kecambah.
kata-kata yang itu. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, coba untuk presentasi dulu ya. Nanti kalau ada yang salah kita perbaiki sama-sama. Oke. Ini Ibu bagikan lembar kerja, tetapi tidak ditulis, nak, cuma dibaca. Tadi itu lupa ya. Tapi sebelum Ibu bagikan lembar kerjanya tadi kan Ibu jelaskan, kalian harus memperhatikan dulu nanti ada presentasi. Kelompok durian nanti tidak ditulis, nak. Jawabannya langsung maju. Dibaca salah satu gantian. Apri, baca Pri, yang keras Pri. Yang kelompok ini dengerin. Kelompok apa nih? Nomor 1. Apa perintahnya? Ambilkan 1 tangkai bunga sepatu Tadi ada ya? setiap anggota kelompok. Nah, terus 2. Setelah itu kalian akan ditonton pakai lagi, nak. video Video YouTube. maka perhatikan dan berdiskusikan dengan baik. Ya, suruh berdiskusi. Tadi sambil melihat ini, sambil kalian Ibu suruh melihat kan? Oke. Ya, terus lanjutkan. Ya. Setelah menontonnya, setiap kelompok harus menjelaskan kepada depan kelas tentang Yang keras Dela. Menunjukkan. bagian-bagian bunga menggunakan media bunga sepatu. Ya, lanjutkan Alma. Yang keras Alma. Ini menjelaskan bagaimana Dan ditutup mukanya. Mukanya kalau baca dan ditutup. menjelaskan bagian proses penyerbukan pada Bagaimana? bunga. Bagaimana atau bagian? Oh ya, menjelaskan bagaimana proses penyerbukan pada bunga. Oke. Menyimpulkan manfaat perkembangbiakan generasi pada tumbuhan. Iya. Manfaatnya berkembang biak itu untuk apa sih tumbuhan itu? Gitu maksudnya. Tahu kan tadi? Iya. Sudah ada penjelasan di depan kan tadi apa tadi ya? Oke. Baik. Dari kelompok sweet. Rista sama kelompok sweet. Sweet. Nah, menang siapa tuh? Ya. Kamu duluan. Kelompoknya. Ambil bunganya tadi mana? Oke, masih ada yang belum rapat kan? Ya ini. Oke, maju ke sini. Maju. Yang ini bawa ke dulu kok. Enggak. Semua kelompok. Ya, nak, menghadap kelompoknya maju. Ya, menghadap ke sini. Menghadap garis. Nah, buka. Oke. Geser sini, ya. Melengkung ya. Meskipun jangan berdempetan. Ya, jangan berdempetan. Ada bunga lagi? Wah, ini sudah hancur lebur ini. Bu, yang bikin hancur leburan, Bu. Hancur. Ya, pinjam dulu ya. Meninggal Ya. Sebutkan. Nah, perhatikan. Sebutkan bagian-bagian bunganya. Ayo, Apri, sebutkan yang apanya, Pri? Mahkota bunga. Terus kamu, Tista. putih, Yang warna merah sambil disebutkan. kuning, Apa warnanya? apa namanya? Warna kuning. Kuning apa tuh? Serbuk Kasih sari. tahu temennya. Apa tuh? Serbuk sari. Oh, benang sari. Oh ya, benang sari. Mananya lagi? Nih, sini apa namanya, Adela? Kasih tahu ke temennya. Ini apanya namanya nih? Tangkai. Birin, ini apa namanya, Birin? Kasih tahu. Ini adalah namanya gitu. Ini namanya apa? Kasih tahu dibisikin. Temennya dibisikin. Kelompok. Benar kan kelompok? Nah, terus, ayo deh. Yang belum tadi yang mana? Yang belum apa? Tinggal apa?
bakal biji. Bakal bijinya di mana, Nak? Di dalam, ya. Yang kelihatan sini namanya apa? Kasih tahu siapa yang bisa. Yang ini apa namanya? Tempat meletak letak dari kelopak sama itu apa namanya? Di dalam, bakal bijinya di dalam, Nak. Tangkainya yang ini. Yang ini namanya, diperhatikan itu. Namanya apa? Kelopak. Atau ada yang tahu kelompok ini? Oke, nanti tunggu ya. Siapa tahu kelompok itu tahu. Tepuk tangan untuk menyebutkan bagian-bagiannya. Lanjut. Belum ini. Gimana proses penyerbukan salah satu kelompok siapa? Yang ditunjuk sudah bisa menyerbukannya, gimana prosesnya? Ya, Rista. Apanya yang jatuh gimana tadi? Yang keras. Disebutkan ini namanya apa? Jatuh kemana? Ya, Rista. Benang sari jatuh ke putik. Ke kepala putiknya ya? Ya, Bu. Oh, ya, terjadilah. Namanya proses apa itu, Rista? Pembekalan biji. Benar kan pembekalan biji? Salah. Apa tuh? Oke, nanti di melihat kelompok yang satunya ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Ini pinjam dulu. Bunganya sudah hancur. Dimainin sama ini. Apa itu? Ya, hancur. Nak. Oi. Ya, cepat. Ada kemana? Perhatikan. Menghadapi ke sini. Nanti kalau ada yang tidak bisa baru Ibu jelaskan. Ayo, Nak, bawa bunganya. Masih ada lengkap nggak itu? Benang sarinya masih ada nggak? Masih ada bunga kan itu? Ya, satu siapa dulu yang megang? Ya, lagi bajunya di ikat pinggangnya di. Ya, Raka. Bajunya dikancingkan, kancing enggak ada kancing. Tapi itu oh lepas. Oh iya. Ini gendut ini Raka ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau hilang kancingnya. Ya. Yo. Mana apanya dulu lagi? Ini adalah bagian-bagian bunganya dulu. Satu. Yang keras ke sini. Ini adalah mahkota. Benar apa enggak? Benar. Nah, ayo kasih ke Raka. Apanya Raka? Yang sudah tahu bagiannya Raka. Yang nggak tahu kasih tahu, Nak. Dibisikin temennya. Benang sari. Yang mana benang sari warnanya apa, Nak? Kuning. Oh ya, lanjut. Siapa lagi? Ika. Sini. Nanti ini ya. Apa lagi yang belum disebutkan? Kelopak bunga. Mana kelopaknya, Nak? Warnanya apa? Hijau. Ya. Terus Ini putih. putih. Kepala putiknya yang mana? Oh ya. Terus Dela, yang mana Dela? Apalagi Dela? Tangkai bunga. Satu lagi. Ada satu yang tadi belum diketahui. Siapa tahu? Dari kelompok ini tahu. Ya? Sudah ya? Semuanya ya? Oke. Nanti Ibu jelaskan. Terus lanjut. Proses penyerbukannya sih, Pak. Benang sari jatuh ke kepala putik. Ya, terus proses pembuatannya gimana? Habis itu serbuk sarinya masuk ke menuju ruang bekal biji. Terus di bakal bijinya akan mengalami perkembangan, peleburan sel kelamin jantan dan terus habis itu terjadilah pertumbuhan pada bakal biji. Tumbuhan apa? Menjadi apa? Biji. Setelah itu bijinya berkembang. Ada tumbuh apanya tuh? Di sekitar bijinya namanya tadi? Daging buah. Ya. Kayak di sawit tadi, mana sawit? Nah, satu. Maaf ya tangan kiri.
Nah, daging buah ini dagingnya. Nah, setelah melihat daging buah, ditunggu. Kalau dia sudah buahnya sudah menguning, tanda-tanda kematangan. Kalau cabai sudah memerah. Nah, itu baru dia siap untuk sebagai bibit tanaman. Apanya yang ditanam? Bijinya. Oh iya. Apa fungsi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu biar apa sih? Kenapa sih harus berkembang biak itu? Nah, apa tuh? Yang keras, nah. Yang keras. Yang keras, ya dengar? Agar tidak punah. Nah, kayak gitu loh belajar berani. Agar tidak punah ya. Oke. Iya, belajar berani itu penting nak. Nanti kalau mau jadi apa? Misalkan kita dewasa mau jadi bapak-bapak, masa dibentak-bentak sama anaknya? Bapaknya ngomong nggak dengar. Terus berani. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, ya. Tadi yang kelompok durian dan kelompok kelapa sawit yang belum terlalu paham adalah ada satu bagian lagi pada bunga ya, namanya dasar bunga. Ini adalah tempat kelopak dan mahkotanya, tempatnya bertumpu. Nah, ini kelopak. Penyerbukannya sudah ya tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan ketika kelompok ini berdiri tadi ya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan nak? Kalau Ibu pertimbangkan dari kelompok durian dengan kelompok kelapa sawit, masih banyak yang bisa yang mana? Hampir sama atau? Hampir sama ya tadi? Hampir sama ya? Benar. Oh iya, tepuk tangan untuk kelompok. Ibu tambahkan motivasi ketika kita itu berbicara nak. Misalkan dari kelompok ini berbicara namanya presentasi. Presentasi itu memaparkan sesuatu atau menampilkan sesuatu itu harus dengan percaya diri dan berani. Meskipun salah nanti ditanggapi, jangan langsung murung. Kalau salah itu ditanggapi biar nanti diperbaiki menjadi benar. Ya? Ya, baik. Kemudian pembuahan tadi sudah, penyerbukan sudah. Sekarang sudah, NKBD-nya sudah. Ibu nilai dulu dari presentasinya ya nak. Dari presentasi kelompok ini bagus. Yang lebih aktif lagi, ada yang kurang aktif? Malu-malu ya, berani ya dia? Ya. Birin, berani ya birinnya? Lebih keras birin. Lanjut. Sudah. Sekarang untuk terakhir kalinya, Ibu ada untuk menilai apakah hasil belajar hari ini tadi kalian paham atau belum. Ibu akan memberikan soal terakhir, namanya soal evaluasi pembelajaran satu hari ini. Sudah paham atau belum ya? Jadi Ibu bisa melihat jika kalian nilainya rendah, maka akan Ibu jelaskan kembali. Jika nilainya rata-rata tinggi atau mencapai ketuntasan, maka tidak akan Ibu ulang. Paling beberapa anak Ibu jelaskan kembali. Begitu ya? Ya, Bu. Ya. Silakan ini dikerjakan dalam waktu 45 menit. Bu, namanya ditulis ya, Bu. Ya, namanya ditulis nak. Ya, namanya ditulis. Tidak ada daftar namanya, lupa. Dikasih di samping. Nih ya. Nanti di rumah apa itu? Ibu kembalikan untuk dipelajari sama yang apa itu materinya. Sudah selesai? Kumpulkan. Aduh, tulisannya kok bagus-bagus banget. Dirapikan lagi tulisannya ya. Ya. Tulisan anak kelas 6 ini ya. Baru berapa hari kita belajar ini? Berapa hari? Mulai dari tanggal hari Senin ya? Ya, Bu. Sini masuk. Ya. Nah, Berarti kita istirahatnya sehari. ya lama kemarin kan Ibu tulisannya jadi bagus-bagus kayak gini.
Kameranya di sini saja, tapi sebelum